Baik, selamat pagi, siang, dan sore. Perkenalkan, nama saya M. Nabil Fatih Al-Fawaid, dan hari ini saya akan memaparkan kajian dari kelompok kami yang berjudul Inovasi Perancangan Halte Metro Jabar Trans atau MJT Unpad Jatinangor melalui penyediaan tempat duduk dan ruang tunggu tertutup bagi penumpang. Makalah ini merupakan bentuk respons terhadap permasalahan aksesibilitas dan kenyamanan transportasi publik, terutama di kawasan pendidikan kampus Universitas Padjadjaran. Sebelumnya, dalam proses penyusunan, kami menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan referensi lokal dan jumlah responden. Namun, dengan berbagai masukan dan kolaborasi dari berbagai pihak, kami berhasil merumuskan solusi desain shelter MJT yang lebih inklusif, aman, dan ramah lingkungan. Sebelumnya, presentasi ini akan kami bagi dalam 4 bagian utama, yakni pendahuluan, teori dasar perancangan shelter angkutan umum, dampak dan kajian shelter angkutan umum Metro Jabar Trans Unpad Jatinangor, yang terakhir adalah simpulan dan saran. Baik, memasuki bagian pertama, yakni pendahuluan. Transportasi umum merupakan tulang punggung mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. Namun, keberadaannya tidak cukup hanya tersedia. Transportasi umum harus juga nyaman, aman, dan inklusif. Sayangnya, kondisi shelter MJT di kawasan Unpad Jatinangor menunjukkan bahwa banyak elemen dasar belum terpenuhi, seperti tidak adanya tempat duduk, pelindung dari cuaca, bahkan fasilitas dan akses untuk disabilitas. Ketidakhadiran fasilitas ini berdampak langsung terhadap pengalaman pengguna. Penumpang termasuk mahasiswa, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Mereka harus menunggu bus dalam kondisi tidak nyaman, bahkan tidak aman. Padahal, kawasan pendidikan Jatinangor sebagai simpul pendidikan dan aktivitas yang tinggi memerlukan infrastruktur publik yang memadai. Kondisi shelter MJT Unpad di kawasan ini menunjukkan kesenjangan antara standar teknis dan kondisi aktual yang ada di lapangan. Maka dari itu, penelitian ini kami rumuskan menjadi 4 masalah utama, yakni bagaimana kondisi halte TMP Unpad saat ini, apa saja kebutuhan dan keluhan utama pengguna, inovasi seperti apa yang dapat diterapkan, dan bagaimana desain halte MJT dapat disesuaikan. Nah, untuk menjawab beberapa rumusan itu, kami merumuskan juga tujuan penelitian yang akan kami laksanakan, yakni untuk menganalisis kondisi existing shelter MJT, mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan utama, menunjukkan inovasi dan solusi perbaikan untuk meningkatkan kualitas MJT, menyusun rekomendasi desain shelter MJT yang sesuai dengan standar teknis, prinsip keadilan spasial, dan kebijakan tata ruang, serta transportasi di kawasan Unpad Jatinangor. Ruang lingkup penelitian ini mencakup aspek kenyamanan, aksesibilitas, keamanan, keberlanjutan, informasi, hingga integrasi dengan konteks tata ruang Jatinangor. Kami menggunakan pendekatan mixed method dengan observasi lapangan, wawancara mendalam, penyebaran kuesioner, dan studi literatur yang bertujuan untuk memahami masalah dari perspektif data dan juga pengalaman pengguna. Sistematika penulisan yang kami gunakan yakni membagi 4 bagian dalam makalah ini: pendahuluan, tinjauan pustaka, dampak dan kajian shelter angkutan umum MJT Unpad, dan penutup. Baik, dalam bab 2, teori dasar dari shelter. Shelter adalah tempat pemberhentian angkutan umum yang memberi kenyamanan, perlindungan cuaca, dan informasi perjalanan bagi penumpang secara idealnya. Fungsinya mencakup mengatur arus naik turun penumpang, mendukung kelancaran lalu lintas, serta menunjang aksesibilitas dan keberlanjutan transportasi publik. Dalam merancang halte yang ideal, kami merujuk pada berbagai standar teknis yang tertera di slide berikut, yang kami menggunakan beberapa parameter untuk menganalisis apakah shelter tersebut sudah ideal atau tidak, yakni dari dimensi shelter, jarak antar halte, perlindungan dari cuaca, kursi yang ergonomis, aksesibilitas, informasi yang didapatkan oleh penumpang, keamanan dari konstruksi halte, material, serta kebersihan dan sanitasi. Prinsip perancangan halte bus yang kami rumuskan mencakup pada nilai-nilai seperti fungsionalitas, aksesibilitas, kenyamanan dan keamanan, ketahanan dan perawatan yang rendah, keterpaduan dengan lingkungan, fleksibilitas dan modularitas, serta sirkulasi dan ventilasi udara. Nah, selanjutnya adalah teori aksesibilitas dan inklusivitas transportasi publik. Aksesibilitas dan inklusivitas menekankan pentingnya kemudahan bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok berkebutuhan khusus. Maka dari itu, kami merumuskan 3 fondasi penting dalam menciptakan shelter ideal yang aksesibel dan inklusif
yakni dengan prinsip kebersamaan, pengakuan, dan tanpa label, sehingga kelompok-kelompok rentan dapat perlakuan yang adil dan setara dengan kelompok-kelompok mayoritas. Nah, untuk merancang desain shelter yang ideal, kami melakukan studi literatur, yakni dari Appraisal dan Samin, yang menerangkan bahwa desain shelter harus dirancang secara inklusif, adil, dan berorientasi pada kebutuhan seluruh warga, terutama kelompok rentan. Sianipar tahun 2022 menyatakan bahwa penyediaan fasilitas transportasi harus memperhatikan kebutuhan seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Rahmasari tahun 2022 menyatakan bahwa tidak menariknya transportasi disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan lingkungan sekitar, keamanan yang tidak memadai, dan tidak adanya informasi terkait rute dan kurangnya fasilitas. Saputra dan Kusuma menyatakan bahwa ketidakcukupan fasilitas berdampak pada menurunnya tingkat keamanan yang dapat menimbulkan pengalaman negatif bagi pengguna. Jelpa dan Purwaningsih pada tahun 2024 menyatakan bahwa faktor lain yang perlu dikembangkan adalah integrasi dengan model transportasi lainnya. Maka dari itu, kami juga mengaitkan desain kami dengan SDGs dan kebijakan terkait, yakni SDG 11, 10, dan 13. Selanjutnya adalah letak geografis halte MJT Unpad di Jatinangor. Shelter MJT Unpad terletak secara strategis di Jalan Raya Cirebon, Bandung, dekat dengan gedung perkuliahan, area komersial, dan hunian mahasiswa. Nah, permasalahan yang kami identifikasi dari observasi yang telah kami lakukan adalah ketidakadaan fasilitas pelindung dan tempat duduk, aksesibilitas yang rendah bagi kelompok rentan, ketiadaan sistem informasi dan navigasi, serta minimnya aspek keamanan. Dampaknya, ketidaknyamanan penumpang, resiko bagi kelompok rentan merasa tidak aman, meningkatkan penggunaan kendaraan pribadi yang pada akhirnya memperparah polusi dan menurunkan taraf hidup masyarakat. Maka dari itu, kami menganalisis beberapa kebutuhan yang dibutuhkan dalam perancangan shelter, yakni kenyamanan dan fungsionalitas, aksesibilitas dan inklusivitas, informasi dan navigasi, keamanan dan pemantauan, sustainability environment, visual dan kontekstual, dan teknologi yang dapat ditambahkan untuk kenyamanan pengguna. Maka dari itu, kami menawarkan desain dengan ukuran 7x2 yang memuat 10 orang dalam satu halte, sehingga nyaman bagi seluruh pengguna, apalagi di halte TMP Unpad yang merupakan halte besar dan tujuan akhir dari koridor 5 relasi Unpad Dipatiyukur Unpad Jatinangor. Kami memiliki visi untuk mewujudkan halte bus yang inklusif, ramah lingkungan, dan efisien sebagai bagian dari transformasi kota menuju mobilitas berkelanjutan. Misi kami adalah menyediakan desain halte yang inklusif dan aksesibel, membangun kenyamanan sosial, dan mewujudkan elemen desain yang harmonis dengan identitas visual. Slogan kami adalah bus hebat untuk semua dengan nama halte Unpad Jatinangor. Dan untuk branding produk kami menggunakan branding Metro Jabar Trans yang sudah ada secara visual dengan warna biru yang melambangkan konektivitas, kuning yang melambangkan keterbukaan, dan hijau yang melambangkan ramah lingkungan. Untuk perencanaan desain ini, kami menggunakan beberapa metode seperti brand writing, analisis morfologi, sketching, multi-kriteria analisis, sehingga kami memunculkan desain akhir kami. Dalam brand writing ini, kami menyimpulkan kita membutuhkan survei langsung dan digital untuk pemantauan kenyamanan dan keamanan penumpang. Kami wujudkan melalui desain halte yang inklusif dan fleksibel dengan fasilitas yang lengkap, serta kami membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, efisiensi, dan pembangunan yang ideal untuk membiayai pembangunan dengan anggaran yang terbatas dari pemerintah. Nah, dari analisis morfologi yang kami lakukan, kami mendefinisikan kriteria yang dapat kami kembangkan, yakni material halte, sumber energi, fasilitas keamanan, fasilitas peningkatan aksesibilitas, fasilitas keamanan dan kebersihan, serta desain dan tema halte. Nah, dari itu kami melakukan sketching dari seluruh anggota kelompok dan diperoleh desain utama, yakni desain dari Raya. Nah, kami untuk menimbang desain-desain tersebut, kami melakukan multi kriteria analisis dan dihasilkan pembobotan dengan bobot 4 sebagai desain terbaik kami. Untuk spesifikasi teknis, kami meliputi kenyamanan, kebersihan, keamanan, dan sumber energi. Untuk anggaran biaya kami meliputi konstruksi fisik shelter, informasi dan branding, fasilitas pendukung, dan biaya lain-lain yang menghabiskan dengan total estimasi sebesar 66.677.750. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran.
Kesimpulan kami, shelter MCT saat ini belum layak dan perbaikan menyeluruh sangat dibutuhkan. Desain yang kami usulkan tidak hanya mengikuti standar teknis, tapi juga memperhatikan inklusivitas dan keberlanjutan. Selanjutnya, kami menyarankan agar desain ini dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah, kampus, dan pihak MCT dalam meningkatkan kualitas layanan dan transportasi publik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dan saya terbuka untuk diskusi atau pertanyaan selanjutnya. Terima kasih.